Lupus, tangkaplah daku kau kujitak. Karya Hilman. Bab 1. Tangkaplah daku, kau kujitak. Kenal Lupus? Anak kelas 1 SMA merah putih yang doyan mengenakan baju lengan panjang itu. Dia lumayan ngetop loh. Serius. Kalau kebetulan kamu mampir ke rumahnya dan menyebut namanya, pasti orang seisi rumah pada tahu semua. Itu kan membuktikan bahwa dia cukup ngetop. Setidaknya ya, di antara orang seisi rumahnya. Model anaknya seperti kebanyakan remaja sekarang, kurus dan rada tinggi. Tampangnya lumayan lah, daripada kejepit pintu. Yang menarik sih, model rambut dengan rambut depan yang panjang hampir menutupi matanya, sementara bagian samping dipotong rapi ke arah belakang. Sedang bagian belakang panjang hampir menutupi kerah. Biar kayak John Taylor, sahutnya GR. Kamu dari belakang malah kayak Mick Jagger deh. Begitu teman-temannya sering memujinya. Tapi kalau dari samping, kok kayak mikrolet? Dan Lupus tak pernah merasa tersinggung diledek begitu. Bila kamu kebetulan sempat memperhatikan dengan lebih saksama lagi, kamu akan melihat dia selalu membawa permen karet kemana dia pergi. Jangan sekali-kali minta, karena dia terlalu pelit untuk memberikan makanan-makanan yang sangat dia sukai. Kecuali kalau kamu tukar dengan coklat yang harganya tentu lebih mahal. Dan Lupus hanya akan memakan permen karetnya saat dia merasa grogi, bingung, atau tidak mempunyai makanan lain yang bisa dia minta dari temannya secara gratis. Curang ya, dia memang begitu. Dan satu hal yang jelek, dia tak pernah bisa menghilangkan kebiasaan buruknya untuk menempelkan bekas permen karet pada bangku sebelahnya yang kosong di bis kota. Entah berapa korban yang telah dirugikannya. Satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, dia mempunyai sifat yang sangat pendiam, terutama kalau lagi tidur. Tapi nggak tentu juga. Dia bisa menjadi orang yang begitu cerewet jika berkumpul dengan orang-orang yang disukainya. Dan seperti kebanyakan remaja lainnya, dia pun amat menyukai musik. Semua musik. Kecuali musik ilustrasi film horor. Dia tak bisa melepas kebiasaannya untuk bernyanyi kalau lagi jalan-jalan. Kalau sudah begitu, teman sebelahnya akan terkejut dan menatap cemas padanya. Kamu lagi batuk ya? Dia juga suka menulis artikel dan kadang juga cerpen di majalah remaja. Keahlian ini mungkin satu-satunya hal yang bisa dibanggakan dari dirinya. Karena dengan begitu, dia tak pernah minta uang dari ibunya kecuali kalau terpaksa. Malangnya, dia justru sering berada dalam keadaan terpaksa harus minta uang pada ibunya. Tapi ibunya yang baik hati itu tak pernah kesal. Sebab kalau lagi punya uang banyak, Lupus sering memberikan sebagian kepada ibunya. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi itu Lupus bengong nungguin bis di terminal Grogol. Sejak terminal bis Grogol dipindahkan ke Kalideres. Tahu Kalideres kan? Itu loh, dekat California. Lupus memang merasa dirugikan. Bis-bis yang lewat situ sudah syarat dengan penumpang. Dan kalau begitu, bis-bis itu pada jual mahal semua. Mereka terlalu gengsi untuk sekadar mampir di terminal Grogol guna menjemput Lupus. Walhasil, Lupus terpaksa sering kedapetan sedang mengejar-ngejar bis yang berhenti agak jauh di depan. Ditambah lagi, bis yang jurusannya lewat sekolah Lupus termasuk langka. Kadang sebulan sekali baru lewat. Itu juga kalau sopirnya merasa iseng karena tak ada hal lain yang perlu dikerjakan. Dan saat itu, Lupus masih asyik berbengong ria. Saking lamanya, muka udah kayak terminal face. Mana bawaannya lumayan banyak seperti orang yang mau pulang kampung. Ini gara-gara guru biologi yang menyuruh bawa contoh-contoh tanaman, baju praktek, dan barang-barang lain untuk praktekum biologis yang nanti. Bis yang ditunggu muncul. Maka seperti para transmigran lain, Lupus
Sample complete. Ready to continue?